Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Untuk ending chapter terbaru kali ini, hampir-hampir mirip ya dengan spoiler yang Mimin sampaikan pada video minggu lalu, yaitu saat QR mengorbankan dirinya dan pertarungan terakhir pun dimulai. Di sisi lain, naga ganda yang diagungkan pun mulai berbincang. Keduanya menyadari bahwa Zofan dan juga Yelin keduanya sama sekali belum menyerah dalam pertarungan, yang artinya jika Yelin menggunakan teknik yang sama, keduanya bisa sama-sama mati karena Yelin kehabisan tenaga dan Zofan tidak bisa menahan serangan tersebut. Itu berarti mereka harus menghentikan pertarungan dengan asumsi keduanya seri. Tapi untuk memastikan hal tersebut, keduanya pun bertanya kepada juri berapa menit lagi sebelum pertarungan berakhir. Ternyata masih lama, butuh 15 menit lagi sebelum pertarungan berakhir, dan waktu itu sudah cukup bagi keduanya untuk melemparkan satu serangan terbesar terakhir mereka. Di bangku penonton nampaknya banyak yang bersimpati kepada Zofan, tapi banyak juga yang mencemoohnya seperti Zhou Dezu. Ia sangat menikmati kondisi Zofan yang begitu menyedihkan, tapi tidak dengan para kultivator jalur iblis. Contohnya Yanmo, ia sangat mengagumi Zofan. Walaupun Zofan adalah musuhnya, tapi mereka sama-sama penganut jalur iblis, yang artinya Yanmo mendukung Zofan walaupun kemungkinan kemenangannya sangatlah tipis. Kembali lagi ke pertarungan, Yelin berkata bahwa ini adalah kemenangannya dan Zofan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi tentu saja Zofan tidak berpikir demikian, karena QR bahkan berani mengorbankan nyawanya. Ia harus membayar apa yang telah QR berikan kepadanya. Jadi kali ini Zofan sama sekali tidak ragu untuk mengorbankan nyawanya juga. Dan perlahan Zofan pun menarik bentuk jiwa naganya menjadi bentuk jiwa naga dasar. Tentunya para penonton dan juga Yelin terkejut karena jiwa naga dasar Zofan tidak akan pernah bisa mengalahkan naga Yelin. Tapi bukan itu maksud Zofan. Ia pun membuat beberapa simbol di tangannya dan perlahan 4 variasi jiwa naga Zofan pun mulai berkumpul di kepala naganya. Ada api biru, lalu petir ungu, warna hitam, warna merah. Semuanya menggambarkan variasi jiwa naga yang pernah digunakan oleh Zofan. Yelin langsung menyadari kekuatan mentah jiwa naga Zofan bertambah berkali-kali lipat. Tapi Yelin juga sadar bahwa kekuatan hewan suci tidak bisa digabungkan. Tapi pemahaman Yelin jauh dibandingkan dengan pemahaman Zofan. Ia pun menjelaskan bahwa dahulu sebenarnya seluruh kekuatan hewan suci berasal dari satu kekuatan. Zofan dari awal tidak ingin menggunakan kekuatan ini karena ia masih belum bisa mengontrolnya, dan jikalaupun bisa kemungkinan ia akan mati. Tapi itu sudah tidak apa-apa lagi mengingat pengorbanan QR. Dan yang lebih mengejutkan adalah Zofan berkata, baiklah, bagaimana kalau kita tambahkan satu kekuatan lagi, dan api emas mulai terlihat di bagian kepala jiwa naga Zofan. Tentunya itu membuat Yelin terkejut. Walaupun hanya kekuatan tipis, bagaimana bisa Zofan memiliki
kekuatan naga emasnya. Nah, ternyata kekuatan naga emas Yelin itu dicuri oleh naga biru. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi itu sudah cukup untuk menggabungkan seluruh kekuatan dari hewan suci dibantu dengan transformasi iblis miliknya. Dan alhasil, Zofan pun siap menembakkan serangan terakhirnya. Begitu juga dengan Yelin. Ia pun menembakkan serangan terakhirnya dan kedua serangan tersebut pun saling berbenturan. Akhirnya serangan pembunuh Yelin memiliki tandingannya. Tapi sayangnya Zofan masih benar-benar belum bisa mengendalikan serangan tersebut yang berasal dari kekuatan 4 hewan suci. Zofan bahkan sampai memuntahkan darah sambil berkata, seperti yang diharapkan, masih sulit bagiku untuk mengendalikannya. Kekuatan ini bahkan lebih besar daripada kekuatan hewan suci itu sendiri. Tentunya Yelin juga merasakan bahwa itu adalah serangan yang mengerikan, yang mana bahkan api penghancur Yelin mulai dipukul mundur. Para penonton memiliki banyak argumentasi dan juga diskusi terkait dengan apa yang mereka lihat. Banyak yang kagum dan banyak juga yang khawatir. Wooking sangat menyadari jika serangan keduanya bukan lagi serangan biasa, yang bahkan Wooking sendiri tidak yakin jika naga ganda yang diagungkan bisa menahan serangan tersebut. Tapi para juniornya berkata, bukankah ini hanya pertarungan ahli Rana Eternal? Ya, saat ini Wooking memahami ini bukan hanya perkala kultivasi. Serangan keduanya bukanlah serangan yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh manusia. Hingga beberapa waktu setelahnya mulai terlihat bagaimanakah kondisi kedua belah pihak setelah melemparkan serangan yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Baik itu Zofan dan juga Yelin sama-sama masih berdiri, tapi keduanya berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Jiwa Zofan bahkan hampir hancur karena tidak bisa menangani kekuatan yang ia keluarkan sebelumnya. Naga ganda yang diagungkan sangat mengkhawatirkan kondisi dari Zofan dan juga Yelin. Jika terus berlanjut, maka mereka akan kehilangan dua talenta terbaik di dataran barat. Jadi pada akhirnya salah satu dari mereka pun memutuskan untuk mengintervensi pertarungan. Para penonton yang menyaksikan pergerakan mereka pun mulai bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Yang Mulia pergi? Di sisi lain, nampaknya Zofan masih belum puas dengan akhir dari pertarungan ini. Memang jiwanya hampir hancur, tapi nampaknya Zofan masih memiliki sedikit kekuatan untuk melemparkan serangan terakhir. Adapun Yelin, ini pertama kalinya ia merasa ketakutan saat berhadapan dengan seseorang. Apalagi Yelin juga sudah tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan Zofan. Lalu pada akhirnya Zofan pun melemparkan serangan terakhirnya, yaitu cakar naga hantu. Tapi yang keluar bukan bentuk naga, karena kekuatan Zofan juga sudah terkuras banyak. Yang keluar hanyalah bentuk ular. Tapi itu adalah serangan yang cukup mengerikan bagi Yelin, karena walaupun kecil, itu adalah serangan yang sama yang menghancurkan api emas penghancurnya. Kita namakan saja api guntur hitam. Itulah serangan gabungan yang dibuat oleh Zofan dari 4 kekuatan hewan suci. Tentunya setelah mengetahui kekuatan guntur hitam,
Yelin tahu seberapa mengerikannya itu. Walaupun Zofan melemparkannya dalam bentuk kecil, tapi Yelin masih begitu ketakutan. Jadi pada akhirnya satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan membuat perisai emas berharap serangan tersebut tidak bisa menggapainya. Tapi sayangnya serangan api guntur hitam benar-benar mengerikan. Para penonton nampak begitu antusias dengan siapakah yang akan menjadi pemenang, tapi tidak dengan Sekte Ultimate Clarity. Mereka merasa sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi kepada Yelin, karena bisa saja serangan terakhir Zofan bisa menjadi akhir bagi Yelin. Adapun Bei Mei, salah satu naga ganda yang diagungkan, nampak begitu khawatir karena kemana perginya Hairan? Kenapa ia masih belum muncul dan menghentikan pertarungan? Ular api guntur hitam perlahan menghancurkan pertahanan Yelin dan kini telah bersiap untuk mengambil nyawanya. Yelin terlihat begitu pasrah karena ia yakin tidak akan bisa menghindari serangan Zofan setelah seluruh perisainya hancur. Tapi tiba-tiba seseorang pun muncul dan menangkap ular api guntur hitam milik Zofan. Melihat kehadirannya, Zofan pun berteriak, "Ada apa yang mulia Hairan? Apakah pertarungan telah berakhir?" Lalu Hairan pun menjelaskan, memang apa bedanya? Kita sudah bisa melihat bagaimanakah akhir dari pertarungan ini. Tapi Zofan nampak begitu kesal. Ya, serangan Zofan adalah untuk membayar apa yang telah dilakukan Yelin terhadap putrinya. Jadi bagaimana bisa Hairan ikut campur di dalam pertarungan padahal waktunya belum berakhir. Saking kesalnya, Zofan bahkan sampai mencemooh Hairan. Bagaimana bisa ia mengintervensi pertarungan di dalam kompetisi naga ganda? Itu benar-benar akan membuat malu. Mereka berdua melihat pertarungan ini disaksikan oleh setiap orang, tapi nampaknya Hairan tidak terlalu peduli karena yang lebih penting adalah menyelamatkan salah satu talenta terbaik di dataran barat. Lalu Hairan pun langsung menghancurkan ular guntur hitam milik Zofan, tapi ternyata ada satu sedikit kekuatan yang terlepas dari genggaman Hairan dan itu langsung menghancurkan pertahanan Yelin dan menyerangnya secara langsung. Dan pada detik-detik terakhir, entah bagaimana perasaan Yelin sebagai penerus hewan suci, tidak ada kata seri, mati ataupun menang. Dan serangan kecil milik Zofan kini telah berhasil menggapainya. Ia pun bergumam, "Master, maafkan aku karena tidak bisa menahan serangan tersebut." Dan pada akhirnya Yelin pun tumbang. Adapun Hairan, ini pertama kalinya ia merasakan takut terhadap kekuatan seseorang. Ya, Hairan bahkan tidak menyadari bahwa ada satu titik serangan Zofan yang berhasil melarikan diri dari cengkramannya. Ia benar-benar tidak tahu sebenarnya kekuatan macam apa itu. Para penonton bahkan ikut terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Naga ganda yang diagungkan, mereka adalah kekuatan tertinggi di dataran barat. Adapun Zofan, ia bahkan belum mencapai tahap eternal. Jadi bagaimana bisa sedikit serangan Zofan terhindar atau terlepas dari cengkraman yang mulia Hairan? Para penonton masih bingung untuk menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi. Adapun Yanmo, ia pun berkata, setelah hari ini setiap orang pasti akan langsung mengenalinya. Zofan di masa depan nanti mungkin ialah yang akan menjadi sosok paling kuat di dataran barat. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kemungkinan
kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.